Kekecewaan Fahmi tumpah ruah saat ia mendengar pernyataan Rivaldo dan Ruhut Sitompul di media massa yang menyebutkan kalau Fahmi melakukan pemerasan terhadap Rivaldo. Menurut Ruhut lewat pernyataannya di hadapan kamera, Fahmi menuntut uang sebesar 100 juta rupiah kepada Rivaldo dengan alasan untuk membiayai sang ibu yang tengah menderita kanker. Pernyataan itu jelas memancing kekecewaan Fahmi dan keluarganya. Karena selain tidak pernah memeras Rivaldo, ibunda Fahmi pun tidak mendapat musibah penyakit. Halo, apa kabar? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda saat ini bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Prosesi pernikahan Rieke Diah Pitaloka dengan Doni Gahral telah berlangsung sejak hari Jumat kemarin. Setelah melakukan acara siraman dan serah-serahan, mereka melakukan akad nikah pada hari Sabtu lalu. Sabtu 23 Juli lalu akhirnya menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidup Rieke Diah Pitaloka. Bertempat di kampung halamannya, Rieke Diah Pitaloka menerima pinangan Doni Gahlar, sang kekasih hati. Dalam sebuah acara akad nikah yang digelar di sebuah gedung sekolah, tidak jauh dari rumah orang tua Rieke, sepasang kekasih ini saling mengikat janji setia di hadapan penghulu dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan kerabat dekat. Sehari sebelum hari besar ini digelar, Rieke dan keluarganya sempat menjalani prosesi penyambutan hari bahagia itu. Dimulai dengan acara pengajian, lalu dilanjutkan dengan prosesi siraman yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga terdekatnya. Seperti calon mempelai wanita, sehari sebelum naik pelaminan, Doni Gahlar pun menjalani proses siraman. Malam harinya, Doni Gahlar bersama keluarganya melakukan kunjungan ke rumah keluarga Rieke untuk memberikan seserahan. Kunjungan seserahan itu dibalas keluarga Rieke dengan memberikan buah tangan. Akhirnya, setelah melewati segala prosesi penyatuan jiwa dan hati itu, Rieke dan Doni resmi menjadi suami istri setelah penghulu dari KUA setempat mensahkan pernikahan mereka. Sebagai simbol pengikat cinta, Doni Gahlar memberikan mas kawin kepada Rieke berupa seperangkat alat sholat, uang sebesar Rp230.725, serta emas seberat 110,44 gram. Lega sekali, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membuat acara ini jadi mungkin terjadi, untuk Romo Haryat Moko, untuk comblang kita, terus untuk teman-teman di Fakultas Filsafat UI, terima kasih. Terus siapa lagi? Buat kedua keluarga juga terima kasih. Ya, tentunya sangat gembira kawan kita Rieke Diah Pitaloka sudah mendapatkan pasangan hidupnya. Semoga dia awet sampai tua. Saya ucapkan untuk Rieke dan Doni, semoga kalian selalu bahagia dalam mengarungi kehidupan pernikahan ini. Pemirsa, setelah berpacaran selama 7 tahun, akhirnya Irgi Ahmad Fahrezi menikah dengan kekasihnya Feni. Tepat di hari ini, mereka melangsungkan akad nikah di kediaman mempelai wanita. Kebahagiaan yang dirasakan pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Doni Gahlar juga menjadi milik Irgi Ahmad Fahrezi. Minggu 24 Juli hari ini, Irgi Fahrezi akhirnya menyudahi masa pacarannya yang cukup panjang dengan seorang wanita bernama Feni Arisyanti.
Sehari sebelum pernikahan, kami sempat merekam kesibukan di rumah Irgi yang tengah bersiap-siap menyambut hari kebahagiaan itu. Seperti calon pengantin lainnya, sebelum melangkahkan kaki ke tangga kehidupan berikutnya, Irgi menjalani prosesi siraman. Acara adat yang dilaksanakan dalam budaya Sunda itu diikuti dengan acara syukuran yang dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Sayangnya, semua prosesi yang dilaksanakan Irgi di hari terakhirnya sebagai lajang itu tidak dapat kami saksikan langsung. Namun penuturan Irgi yang kami temui usai acara seakan melengkapi gambaran kebahagiaan itu. Tadi itu acaranya cuman ada sungkeman, terus kita ada langkahan, habis langkahan terus ada acara prosesi biasalah adat Sunda gitu kan. Terus udah gitu baru siraman tadi. Jadi kita siraman itu nunggu air dari Feni gitu, airnya datang, yaudah baru saya siraman. Memulai hidup baru dan melepaskan diri dari pengawasan kedua orang tuanya meninggalkan kesedihan di hati pemandu acara Indonesian Idol ini. Sebenarnya sebelum dimandiin saya udah terharu gitu karena yang diangkat itu kan apa yang mereka udah kasih ke saya, terus gitu apa yang saya udah kerjakan kepada mereka kayak gitu-gitu. Jadi ya memang akhirnya saya introspeksi lagi gitu, apa sih yang memang ternyata saya ini belum apa-apa gitu. Sore hari menjelang pernikahan, Irgi bersama keluarganya mengunjungi keluarga Feni untuk memberikan serah-serahan. Ngomong-ngomong, nggak ada pesta bujang nih, Gi? Enggak. Enggak kok, pesta bujang. Untuk akad nikah nanti sudah hafal belum janji yang akan diucapkan di hadapan penghulu? Di kamar mandi gue ngafalin. Berapa kali tuh, Dave? Ya pokoknya seingatnya aja pas tiba-tiba inget ya gue hafalin. Kalau nggak ketemu hampir seminggu. Cuman kalau ya hampir seminggu lah. Jadi genap seminggunya ini nanti nih. Terus kalau kontak-kontakan sih terus. Sehari setelah acara siraman, Minggu pagi hari ini bertempat di rumah orang tua mempelai wanita, Irgi Fahrizi dan Feni Arisyanti melaksanakan ijab kabul di hadapan penghulu. Penyerahan mas kawin berupa perhiasan dan perangkat alat sholat, serta cincin perkawinan yang disematkan di jari masing-masing, menjadi simbol berakhirnya masa pacaran mereka dan berawalnya kehidupan baru dalam sebuah lembaga pernikahan. Halo pemirsa, saya Marsyanda. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kabar-kabar yang ke-9. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Semoga kabar-kabari tetap mengabarkan sesuatu yang unik dan asik. Oke, selamat ulang tahun. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama kabar-kabari sensasi saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Tidak hanya berakhir di meja pengadilan, kasus hukum yang melibatkan Revaldo dengan Fahmi Faturrahman itu semakin meluas hingga ke persoalan pribadi. Fahmi yang selayaknya merasa puas dengan proses hukum yang tengah dijalani Revaldo sebagai bentuk dari tuntutan pertanggungjawaban atas tindakan main hakim sendiri itu justru tengah merasakan kekecewaan yang cukup dalam. Bukan kepada pihak penegak hukum, melainkan kepada Revaldo dan Ruhut Sitompul SH pengacara Revaldo. Kekecewaan Fahmi tumpah ruah saat ia mendengar pernyataan Revaldo dan Ruhut Sitompul di media massa yang menyebutkan kalau Fahmi melakukan pemerasan terhadap Revaldo. Menurut Ruhut lewat pernyataannya di hadapan kamera, Fahmi menuntut uang sebesar 100 juta rupiah kepada Revaldo dengan alasan untuk membiayai sang ibu yang tengah menderita kanker. Pernyataan itu jelas memancing kekecewaan Fahmi dan keluarganya. Karena selain tidak pernah memeras Revaldo, ibunda Fahmi pun tidak mendapat musibah penyakit. Ya, saya merasa terganggu sekali, apalagi misalnya keluarga saya, ibu saya, ayah saya yang saya nggak tahu apa-apa, kenapa harus dibawa-bawa gitu. Dia nelfon saya juga nggak tahu dia dapat dari mana, dia nelfon saya, dia bilang ibumu sakit ya, saya bilang tahu dari mana, saya nggak pernah ngomong ke mana pun kalau ibu saya sakit, dan dia udah menanyakan hal tersebut dan dia merasa prihatin. Ternyata di TV malah bilangnya seperti itu, dan sedangkan ibu saya aja ada di rumah dan tidak ada di rumah sakit. Kecuali ibu saya di rumah sakit baru dia berhak ngomong seperti itu. Lenia cerita sama saya, iya bang, Fahmi juga nggak mau ini diteruskan bang.
karena kasihan maminya juga kanker sudah sangat berat. Ya, oh begitu. Kuasa hukum Rivaldo mengatakan tidak akan membayar ganti kerugian sampai lebaran monyet. Saya